Nah, kali ini aku nggak sendiri, akan ditemani sama pembicara yang sangat luar biasa di bidang yang digeluti. Nah, saya akan sapa dengan Kak Angelica Jonathan. Halo Kak Angelica Jonathan. Halo Mbak Nay, baik. Gimana kabarnya Mbak Nay? Alhamdulillah baik Kak Angelica. Gimana nih Kak Angelica kabarnya? Baik, baik. Luar biasa. Syukurlah kalau begitu Kak. Oke, baik Kak Angelica. Gimana nih? Udah siap untuk memulai talk show hari ini nih Kak? Siap dengan semangat. Oke, luar biasa sekali ya. Oke, Kak Angelica, kalau boleh tahu nih, mungkin boleh perkenalan terlebih dahulu kepada teman-teman yang mungkin memang belum pernah tahu Kak Angelica sebelumnya nih, dari mulai kegiatannya atau dari yang pengalamannya sebelum itu apa seperti itu. Oke, silakan Kak Angelica. Oke, thank you untuk waktunya Mbak Nay. Ya, selamat siang teman-teman. Perkenalkan, nama saya Angel Lika Jonathan. Biasa dipanggil Angel aja. Kita panggil Angel aja. Saya pribadi sudah berpengalaman kurang lebih 3 tahun lebih di perbankan, salah satu perbankan besar swasta di Indonesia, sebagai bisnis analis atau bisa disebut juga sebagai financial advisor-nya nasabah. Ya, lalu saya juga sudah memiliki beberapa sertifikasi, terkhusus saat ini saya sudah punya juga CRA nih, Certified Risk Associate. Selain itu saya juga punya CSA, yaitu Certified Securities Analyst sebagai senior analis efek Indonesia, dan saya juga punya AWP atau biasa disebut sebagai Associate Work Planner atau bisa dibilang sebagai perencana keuangan. Nah, saya selama 3 tahun di bank, saya juga baru nih pindah sebagai investment spesialis di Miraya Aset Sekuritas. Jadi kalau buat teman-teman mungkin yang suka investasi di saham pasti udah nggak asing sama yang namanya Miraya Aset Sekuritas. Kurang lebih seperti itu, Mbak Nay. Oke, luar biasa sekali ini Kak Angelica. Untuk pengalamannya menarik sekali ya Kak, dan untuk kegiatan sekarang sebagai spesialis investment ya Kak ya. Oke, baik. Mungkin nanti kita akan berbincang lebih seru lagi setelah nanti ada sesinya. Oke, terima kasih Kak Angelica. Nanti kita akan lanjut lagi. Mungkin aku mau perkenalkan terlebih dahulu nih mengenai sertifikasiku.com. Sebenarnya kalau misalnya teman-teman udah pernah mengikuti webinar atau acara bisik di sertifikasiku, pasti nggak asing lagi dengan sertifikasiku.com tuh sebenarnya apa sih, seperti itu. Oke, aku mungkin mau informasikan sedikit mengenai sertifikasiku.com. Merupakan sebuah online platform yang bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam mempersiapkan ujian sertifikasi profesi, seperti itu. Nah, kami juga memberikan kemudahan nih dalam belajar melalui metode online learning, sehingga dapat belajar di mana aja dan pastinya kapan aja nih teman-teman. Dan kami juga menawarkan berbagai pelatihan sertifikasi profesi online, kelas tatap muka nih. Jadi selain online juga, kita juga menyediakan pelatihan offline juga nih teman-teman, seperti itu. Oke, baik. Oke, mungkin kita langsung lanjut aja ya Kak Angelica ya mengenai talk show hari ini. Gimana? Udah siap ya Kak ya? Silahkan. Oke, baik. Kak Angelica, berarti kalau untuk di investment spesialis sendiri sudah berjalan 3 tahun kah atau berapa nih Kak? Atau Kalau lebih lama? investment spesialis baru banget, Kak. Baru banget, kurang lebih 1 bulan. Karena saya baru selesai di banknya juga baru banget. Gitu. Oke, berarti untuk investment spesialis itu baru ya Kak ya, tapi tetap yang dipelajari tetap tidak jauh dari manajemen risiko ya Kak ya? Manajemen resiko juga, apalagi kan Miraya Aset Sekuritas itu di bagian sekuritas ya, berurusan juga dengan nasabah, data nasabah, dan banyak hal itu pasti berhubungan dengan manajemen resiko. Oke, baik. Nih Kak Angelica, kalau mengapa sih manajemen risiko itu sangat penting untuk suatu perusahaan nih Kak? Bagaimana Mama? Ya, jadi kan tadi Kak Angelica kan walaupun udah di investment spesialis, tetap aja ya ada manajemen risiko yang dipelajari di dalamnya, seperti itu. Nah, kenapa sih manajemen risiko itu penting pada suatu perusahaan nih Kak?
Oke, jadi gini teman-teman, aku mau cerita sedikit ya. Kita sama-sama belajar dulu nih, ngomongin manajemen resiko terbagi atas dua kata gitu ya, manajemen dan resiko. Kalau manajemen berarti bagaimana kita mengelola. Nah, kita mau pahami dulu nih, apa sih resiko itu gitu ya. Kalau resiko itu adalah suatu keadaan yang tidak pasti dan mempunyai dampak negatif terhadap suatu tujuan yang ingin dicapai. Jadi kalau ditanya, kita mau ngapain, kita mau melakukan apa, itu pasti ada resikonya, betul nggak? Jadi apapun yang kita lakukan pasti ada risiko. Tapi dengan adanya manajemen risiko, membuat risiko itu bisa diminimalisir atau bisa dipindahkan atau bisa dialihkan. Sehingga membuat yang tadinya mungkin risiko tersebut jika terjadi bisa menjadi fatal, tapi karena kita sudah kelola dengan baik, risiko tersebut bisa jadi malah menjadi peluang kita untuk menggapai bisnis yang lebih baik lagi. Kayak gitu. Itu untuk yang pertama. Jadi kalau ditanya, kenapa sih di perusahaan manajemen risiko itu penting? Teman-teman, jadi begini, ketika perusahaan menjalani bisnisnya, pasti yang mereka inginkan adalah mendapatkan profit atau bahkan bertumbuh dan berekspansi, gitu ya. Tapi ketika mereka menjalani semua bisnis, bisnis itu tidak akan lepas dengan yang namanya risiko. Ketika teman-teman ada rencana, saya mau ekspansi bisnis dengan mengeluarkan produk yang baru, pasti teman-teman harus mengevaluasi, mengidentifikasi kira-kira apa nih kelemahannya, keuntungannya, kira-kira apa resiko yang akan terjadi jika saya keluarkan produk ini. Nah, di sini pentingnya manajemen resiko, teman-teman. Karena semua yang kita lakukan, bisnis tidak pernah lepas dari resiko. Kalau teman-teman atau kita yang mau berbisnis, tapi tidak mau mendapati resiko, berarti tidak melakukan apa-apa. Gitu. Maka dari itu, manajemen resiko itu tidak bisa lepas dari yang namanya bisnis. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman. Maka dari itu, manajemen resiko itu sangatlah penting. Oke, berarti memang sangat penting ya Kak ya, manajemen risiko di suatu perusahaan seperti itu ya Kak ya. Oke, jadi kalau misalnya sebuah perusahaan itu nggak menerapkan atau melaksanakan manajemen risiko nih Kak, apa sih dampaknya seperti itu? Ya, kalau perusahaan tidak mengelola atau adanya manajemen resiko, begini, ibarat teman-teman, kita ngomongin resiko. Ketika kita datang diam di rumah, kalau kita keluar rumah, ada resiko nggak kira-kira? Pasti ada ya. Kita keluar rumah itu pasti ada resiko. Entah, mohon maaf, resiko kecelakaan, resiko dijamret, resiko kehilangan ini dan itu pasti beresiko. Tapi dengan teman-teman, ya udah kalau nggak mau beresiko, saya mau diem di rumah aja supaya nggak dapat resiko gitu ya. Tapi apakah benar dengan teman-teman diam di rumah juga nggak punya resiko? Gitu. Bisa jadi punten di rumah bisa jadi ada yang namanya kebakaran atau bahkan pesawat jatuh pun kadang ada ya. Nah, resiko itu tidak bisa kita yang namanya hilangkan. No, tidak bisa kita hilangkan, tapi kita bisa minimalisir. Nah, kalau misalnya perusahaan tidak membuat yang namanya manajemen risiko, mereka hanya fokus berbisnis, bisa dikatakan sulit untuk bertahan lama. Karena kalau mereka tidak siap dengan resiko, kalau mereka langsung ditimpa dengan resiko dan mereka tidak mencadangkan itu semua, bisa jadi kebangkrutan akan membayangi mereka. Karena mereka nggak siap. Kalau ada manajemen resiko, minimal mereka sudah menyiapkan nih budgeting tahun ini. Kira-kira resiko-resiko yang seperti ini yang mungkin akan terjadi. Misal, kalau kita ngomongin tentang perusahaan kimia, mereka akan membuat sebuah cadangan resiko. Contohnya mereka akan membuang limbah begitu ya. Nah, mereka akan membuat tuh kira-kira kalau kita buang limbah ke sini apakah resiko yang akan terjadi. Nah, mereka akan buat cadangan biaya yang mungkin apabila terjadi misalnya limbah tersebut terkena daerah masyarakat sehingga mereka harus ganti rugi. Kalau mereka sudah cadangkan dari profit mereka atau biaya operasional mereka, otomatis mereka tidak akan kaget kalau hal itu terjadi. Tapi bayangkan ketika kita sudah fokus bisnis, tapi ternyata terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan dan tidak kita siapkan, kita nggak akan siap untuk menyiapkan dana itu semua. Sehingga yang tadinya untuk biaya operasional, biaya gaji, biaya bayar hutang terhadap supplier, kita nggak bisa bayar. Nah, itu akan mengganggu arus kas perusahaan. Sehingga perusahaan sulit untuk bertahan lebih lama lagi. Jadi itu sangat penting. Manajemen risiko itu adalah kunci untuk perusahaan juga bertahan lebih lama lagi.
Oke, luar biasa sekali ini jawabannya Kak Angelika. Berarti kan intinya risiko itu tidak bisa dihindari, namun bisa diminimalisir seperti itu ya Kak ya. Tidak bisa dihilangkan, tapi Oke, bisa kita pindahkan, bisa kita alihkan, oke. atau bisa kita minimalisir. Betul sekali ini Kak. Oke, kalau misalnya kan tadi untuk risiko, kalau misalnya bedanya ancaman dengan risiko di dalam suatu perusahaan tuh apa sih Kak? Oke, jadi tadi aku udah sempat ngomong ya, kalau risiko itu bisa terjadi menjadi dua hal. Risiko bisa menjadi ancaman, tapi bisa juga menjadi peluang. Nah, risiko ketika menjadi ancaman itu ketika saat kita tidak membuat strategi agar risiko itu bisa kita hindari, maksudnya bisa kita alihkan atau bisa kita minimalisir. Sehingga risiko itu menjadi ancaman. Gitu. Ketika kita tidak membuat itu semua, risiko akan menjadi ancaman. Kalau risiko itu sesuatu yang memang pasti terjadi, ya. Tapi ketika kita tidak buat strateginya, itu menjadi ancaman untuk perusahaan. Tapi kalau kita punya strategi dan kita tahu, oh ternyata kemungkinan risiko yang akan terjadi seperti ini, misalnya sebuah perusahaan handphone mengeluarkan produk gitu ya, mereka akan melihat dulu nih produk ini kira-kira oke nggak nih. Contohnya kita ngomong deh, ada satu perusahaan yang kita tahu dulu sangat terkenal ya perusahaannya ya, yang sangat hits dulu lah pokoknya luar biasa, tiba-tiba mengalahkan tenornya A dan B, gitu. Saya nggak sebutkan namanya. Tapi dia mengakui baru-baru ini di berita, teman-teman bisa baca sendiri dan cari sendiri ya beritanya apa. Dia mengakui awal kebangkrutan perusahaan mereka karena mereka mengeluarkan satu produk baru yang niatnya mengikuti kompetitor. Tapi ternyata tidak sesuai. Sehingga mereka menghabiskan banyak dana untuk membuat produk tersebut agar mirip dengan kompetitor. Tapi ternyata tidak bisa sesuai dengan harapan. Sehingga hal tersebut menjadi batu sandungan untuk perusahaan itu sendiri. So, ketika kita tidak mempunyai strategi yang baik untuk mengelola risiko tersebut, itu akan menjadi ancaman bagi perusahaan. Gitu Mbak Nay. Berarti intinya baik, jadi intinya itu ya Kak ya, strategi tersebut harus bisa diimplementasikan agar meminimalisir risiko seperti itu ya Kak ya. Oke, baik Kak Angelika. Namun kalau untuk sebenarnya kalau untuk kuliah nih Kak, jurusan Kak Angelika sendiri itu memang dari manajemen risiko atau memang bukan nih Kak? Karena kan ada misalnya nih kalau misalnya saya mau shifting nih, saya sebelumnya bukan dari manajemen risiko, namun pengen ke manajemen risiko itu sebenarnya kalau misalnya saya mau kuliah itu apakah ada jurusan itu nggak sih Kak untuk mengisi posisi tersebut gitu? Oke, jadi kalau saya pribadi, Mbak Nay, kalau saya memang di jurusan manajemen keuangan, memang ekonomi, manajemen keuangan, tapi jurusan yang saya fokuskan itu di pasar modal. Jadi saya lebih banyak menganalisa tentang keuangan maupun di bagian saham seperti itu ya, di bagian efek lah, analisa efek. Tapi tidak menutup kemungkinan di dalam manajemen itu ada manajemen resiko. Kita akan mempelajari yang namanya manajemen resiko. Kalau memang untuk fokus, memang carilah jurusan yang memang di ekonomi dan pilihlah manajemen resiko atau pilih manajemen keuangan karena di dalamnya kita akan pelajari itu semua. Tapi teman-teman gak usah khawatir untuk teman-teman yang di sini yang sudah merasa ya saya udah ngambil jurusan ini, udah ngambil jurusan ini, itu don't worry, be happy. Kenapa? Karena selama saya kerja di bank, sama saya juga berurusan juga dengan resiko gitu ya, sebagai financial advisor pun saya berhubungan dengan resiko. Dan saya juga manajemen training di di perusahaan tersebut gitu ya. Jadi lulusan manajemen training. Jangan kaget teman-teman, saya jurusannya masih cocok gitu ya, masuk perbankan dari manajemen keuangan, jadi masih cocok. Tahukah teman-teman, teman-teman saya itu ada yang jurusan tata boga, teknik kimia bahkan, teknik industri gitu, tapi masuk ke dalam perbankan. Nah, itu don't worry, be happy gitu. Ketika teman-teman mau mendalami itu dengan baik, teman-teman mau mengikuti itu, apalagi sekarang sudah ada sertifikasi yang sudah difasilitasi oleh sertifikasiku mengenai CRA, Certified Risk Associate, itu sudah memungkinkan teman-teman juga sudah kompeten untuk menjadi manajer risiko. Gitu. Asalkan kita memang sudah fokus. Jadi it's okay kalau teman-teman saat ini memang sudah kebetulan dengan jurusan yang lain, itu masih bisa sangat memungkinkan. Tapi kalau yang belum, bisa mengambil bagian ekonomi di bagian manajemen keuangan atau manajemen risiko.
Gitu Mbak Nay. Suara saya kedengeran? Iya, halo. Oke. Suaranya terdengar Kak. Oke. Oke. Baik. Oke, baik. Tapi kalau di dalam suatu kampus atau ya kampus itu biasanya banyak nggak sih Kak yang menyediakan jurusan yang memang khusus manajemen risiko sendiri itu Kak? Kalau untuk di kampus sendiri ya, karena kebetulan saya udah lulusan berarti 4 tahunan lebih udah lulusnya gitu ya. Tapi kalau masuk ke dalam manajemen ekonomi begitu ya, kurang lebih resiko itu akan menjadi satu modul yang difokusin juga. Gitu, karena dalam berbisnis, dalam dunia ekonomi, resiko itu tidak pernah lepas gitu. Jadi mudah aja untuk masuk ke dalam yang namanya jurusan-jurusan manajemen risiko. Baik, jadi sebenarnya untuk teman-teman juga nggak perlu khawatir juga nih kalau misalnya udah terlanjur mengisi atau memilih jurusan yang memang nggak ada hubungannya sama manajemen risiko, itu masih tetap bisa untuk shifting karir ya Kak ya di manajemen risiko seperti itu. Karena tadi juga dari cerita Kak Angelica sendiri, temannya ada yang jurusan Tata Boga ikut terjun ke industri keuangan seperti itu ya Kak ya. Luar biasa sekali. Oke, baik Kak, apa saja sih sebenarnya yang soft skill apa saja yang memang harus kita miliki jika ingin mendalami karir di manajemen risiko seperti itu di dalam industri keuangan, Kak? Ya, oke. Jadi begini teman-teman, ketika kita mau manajemen risiko, berarti kita harus berani untuk memiliki soft skill yang namanya analytical thinking. Kenapa? Karena kita sebagai risk manager gitu ya, kita patut harus memiliki pola pikir yang menganalisa dari hulu sampai dengan ke hilir. Jadi kondisi seperti ini. Kalau perusahaan akan melakukan bisnis ini, akan melakukan ini, kita harus pikirin semua resikonya. Gitu. Jadi kita yang harus paling kritis ya, bergerak kritis karena apapun yang dilakukan oleh perusahaan itu harus dilihat dari segi resikonya. Sehingga analytical thinking itu sangat penting. Gitu. Lalu yang kedua, karena kita sebagai manajer risiko, namanya juga manajer ya, berarti kita mengelola, kita harus mempunyai soft skill problem solving. Gitu. Jadi nggak cuman kita ngomongin soal ini loh resiko yang akan terjadi, ini loh, tapi kita juga harus kasih tahu kalau resiko ini terjadi apa yang harus kita lakukan. Gitu. Contohnya untuk misalnya perusahaan yang jual belinya itu ekspor impor gitu ya. Maka dari itu mereka harus punya problem solving ketika mereka jual beli dengan kurs mata uang asing, mereka harus melakukan yang namanya hedging. Gitu. Hedging itu untuk menjaga nilai mata uang. Jangan sampai janji belinya hari ini dengan nilai rupiah lagi 14.000, tapi next-nya kan harga rupiah naik turun ya menjadi 14.200, 14.500, tapi itu kan walaupun kelihatan kecil, kalau belinya miliaran atau apa itu kan sangat berasa. Nah, mereka harus yang namanya meminimalisir resiko dengan yang namanya hedging. Jadi teman-teman, problem solving itu penting untuk dimiliki. Lalu komunikasi juga penting. Kenapa? Karena ketika teman-teman menjadi risk manager, teman-teman harus memiliki data-data. Ya, cara mengumpulkan datanya bagaimana? Itu bekerja sama dengan segala divisi yang ada di perusahaan teman-teman. Oke, sehabis itu ketika data tersebut sudah didapatkan, diolah sedemikian rupa dan harus dipresentasikan ke direksi. Nah, sehingga direksi yang akan memutuskan apakah analisa kita sudah sesuai. Nah, direksi yang akan memutuskan sehingga komunikasi public speaking juga penting. Tapi teman-teman jangan khawatir, semua itu bisa berjalan ketika kita terbiasa membiasakan diri dan kita juga mau berusaha. Gitu. Jadi kalau awal-awalnya, aduh, aku nggak salah satunya nih, misalnya problem solving, nggak apa-apa, lama-kelamaan bisa. Karena kan awalnya mungkin teman-teman masuk ke dalam dunia yang baru. Kalau masih bertanya-tanya, ya itu hal yang wajar. Tapi kalau udah berpengalaman, lama-kelamaan, oh udah tahu nih harus begini, begini, dan begini. Gitu teman-teman. Oke, berarti untuk teman-teman nggak perlu khawatir nih kalau misalnya mau shifting karir ke manajemen risiko seperti itu, karena yang paling utama kita harus
mempunyai kritis berpikir seperti itu ya Kak ya, dan mungkin cepat tanggap juga ya Kak ya mengenai dengan kondisi-kondisi ke perusahaan seperti itu ya Kak ya. Benar-benar yang harus paling peka terhadap kondisi perusahaan saat ini bagaimana, supaya melihat nih ini sisinya udah mulai resiko negatif atau resiko positif gitu. Jadi pintar untuk mencari peluang juga. Oke, baik. Jadi tadi untuk soft skill yang harus dimiliki, paling nggak salah satunya aja seperti itu ya Kak ya, karena nanti kalau misalnya udah terjun akan terbiasa juga. Betul. Seperti itu. Oke, baik. Gimana sih Kak gambaran prospek karir di industri keuangan, terkhusus di bidang yang memang menerapkan manajemen risiko seperti itu? Saya bilang kalau teman-teman kan pasti pertanyaan kita sebagai sebagai orang-orang yang akan baru mulai masuk dunia kerja atau sedang memilih jurusan karir gitu ya. Saya katakan manajemen risiko itu sangat berprospek. Kenapa? Kalau teman-teman tanya, manajemen risiko itu hampir di semua perusahaan besar pasti ada divisi manajemen risiko. Mau dia mau dia usaha kimia, usaha olahraga, usaha perbankan, keuangan gitu ya, atau pertambangan, pasti ada manajemen risiko. Sehingga banyak sekali tenaga kerja yang dibutuhkan. Kan ibarat misalnya, kalau rumah sakit berarti yang dibutuhkan adalah dokter gitu ya. Tapi kalau misalnya pertambangan belum tentu membutuhkan dokter, seperti itu kurang lebih. Tapi kalau manajemen risiko, hampir semua perusahaan besar pasti mengutamakan ada divisi manajemen risiko. Kenapa? Karena mereka sudah mementingkan risiko itu harus dikendalikan oleh mereka. Jadi kalau untuk prospek itu sangat baik, apalagi di bagian keuangan itu sangat baik. Oke, berarti gambarannya untuk pastinya untuk jenjang karir juga ya Kak ya. Ini banyak banget sih yang diminati pada saat posisi manajemen risiko itu pasti peluangnya itu akan sangat besar seperti itu ya Kak ya. Ya, sangat besar sekali. Karena memang sangat dibutuhkan di semua jurusan, maksudnya semua usaha perusahaan gitu. Nggak ngelihat perusahaan itu usahanya apa enggak. Tapi mereka akan fokus intinya resiko gitu. Karena semua perusahaan, semua yang berbisnis pasti memiliki resiko dan harus dikendalikan. Ya, berarti nggak di industri keuangan aja nih yang memerlukan manajemen risiko, pastinya di semua bisnis juga memerlukan manajemen risiko seperti itu ya Kak ya. Tapi biasanya Kak kalau untuk manajemen risiko itu bekerjanya individual Kak atau memang tim bersama tim gitu Kak? Karena kan biar teman-teman juga pada mau tahu ini untuk gambarannya sih sebenarnya seperti apa sih, apakah kita bekerja individu ataukah kita bekerja bersama tim untuk memecahkan masalah seperti itu sih Kak? Ya, kurang lebih sih sebenarnya dalam pekerjaan pasti di setiap pekerjaan itu ada target tim ada. Tapi ada target individu tapi pasti bersama-sama dengan tim juga. Apalagi di bagian manajemen risiko. Kenapa? Karena mereka harus satu suara untuk membuat risk register atau membuat sebuah rumusan yang sudah mereka analisa. Jadi pasti bekerja dalam tim. Teman-teman nggak mungkin dilepas sendirian, terus harus cari resikonya apa. Enggak. Kenapa? Karena nanti hasil dari yang kalian pikirkan, hasil yang telah kalian rumuskan dari data-data yang ada, akan disatu padukan dengan tim kalian, sehingga semuanya menjadi satu. Karena kan untuk tujuannya satu, untuk tujuan kemajuan perusahaan. Nggak mungkin, karena si A resiko ngomongnya begini, harus begini jalannya. B ngomong begini, harus begini jalannya. Enggak. Gitu. Jadi pasti dia bergerak secara tim dan teman-teman pasti saling topang satu sama lain gitu. Luar biasa sekali. Berarti kalau misalnya teman-teman yang mau bergabung di manajemen risiko juga, masih shifting karir di manajemen risiko, nggak perlu khawatir banget nih, karena dari Kak Angelika itu penjelasannya sudah cukup lumayan banget ya untuk menambah insight kita seperti itu. Jadi nggak perlu ada yang diraguin lagi atau yang ditakutin lagi kalau misalnya teman-teman memang udah tertarik shifting di manajemen risiko. Apalagi kan sekarang walaupun udah beda jurusan, bisa mengambil sertifikasi manajemen risiko yang ada di sertifikasiku seperti itu. Betul ya Kak ya? Betul. Tapi Oke, baik. Tapi sebenarnya kalau untuk sertifikat, seberapa ngaruhnya sih Kak untuk menunjang pendamping ijazah kalau misalnya mau melamar atau mau shifting karir di manajemen risiko seperti itu?
Menurut saya pribadi ya, pengalaman saya ya, ketika teman-teman mempunyai sertifikasi itu akan menjadi nilai yang sangat plus untuk teman-teman. Jujur, ketika saya melamar di perusahaan yang baru ini, tanpa harus lama-lama ketika mereka melihat CV saya, ya say yes gitu. Kenapa? Karena dianggap pertama, mungkin kalau kalian fresh graduate dianggapnya ketika sudah punya sertifikasi dianggap bahwa teman-teman fokus dan teman-teman mau belajar sehingga punya sertifikasi. Kedua, sudah dianggap punya kualifikasi, punya ilmu khusus untuk di bagian risk ini gitu. Jadi sudah dianggap. Apalagi untuk teman-teman yang mungkin saat ini sudah berpengalaman bekerja di keuangan atau apa, lalu sambil mengambil sertifikasi ini. Ketika teman-teman mencoba untuk loncat ke perusahaan yang baru dengan jurusan yang memang untuk risk management, pasti mereka akan melihat, oh ini sudah berpengalaman dan sudah punya sertifikasinya. Jadi ibarat berlian yang nggak mau dilepas. Gitu. Oke, luar biasa sekali. Jadi memang sertifikasi kompetensi itu sangat penting untuk penunjang atau pendamping ijazah seperti itu ya, Betul. Kak. Karena untuk meyakinkan lagi nih kalau misalnya memang fresh graduate, oh ternyata udah ada sertifikat kompetensinya kok. Jadi ya nggak masalah seperti itu ya, Kak ya. Sudah ada portofolio juga. Oke. Oke, Kak Angelica, kalau untuk ilmu dasar apa aja sih yang harus dimiliki jika berminat untuk meniti karir pada bidang manajemen risiko ini, Kak? Ya, pastinya kalau ilmu dasarnya ya kita harus memahami dong ilmu manajemennya dan ilmu risikonya. Ya ibarat kalau teman-teman memang tadinya beda jurusan ya tadi diharapkan sudah mempunyai sertifikasi dulu nih, kira-kira jadi udah belajar dulu itu manajemen risiko itu apa gitu ya, jadi latar belakangnya udah tahu. Lalu kedua, memahami minimal usaha perusahaannya. Ketika teman-teman mau masuk ya teman-teman harus tahu kalau usahanya di teknik kimia atau yang berhubungan dengan usaha kimia, berarti kira-kira resiko apa yang kemungkinan akan terjadi. Kurang lebih seperti itu, intinya ilmu manajemen dan ilmu resiko harus dimiliki. Tapi jangan khawatir, bisa dipelajari otodidak. Oke, jadi intinya lagi itu ya karena terbiasa gitu ya, Kak ya. Oke, baik. Dapat dilihat dari mana sih, Kak, parameter keberhasilan pelaksanaan sebuah manajemen risiko dalam sebuah perusahaan nih, Kak? Ya, simpelnya ketika mereka menghadapi suatu masalah gitu ya, menghadapi suatu problem, mereka bisa atasi itu dengan baik dan tidak mempengaruhi reputasi maupun keuangan mereka. Memang keuangannya mungkin akan berkurang, profitnya akan berkurang karena mereka harus menghandle resiko tersebut. Tapi selama reputasi tetap baik, kinerja keuangan tetap berjalan baik, itu semua baik. Kenapa? Karena ketika mereka membuat sebuah risk register atau membuat sebuah daftar resiko-resiko, mereka sudah infokan nih kira-kira kemungkinan yang akan terjadi resiko A, B, dan C. Dan mereka akan urutkan dari yang paling high risk sampai dengan low risk. Nah, dari high risk sampai dengan low risk itu mereka akan tulis biaya-biayanya yang kemungkinan akan terjadi. Nah, ketika benar-benar itu terjadi, mereka sudah punya kisaran harga yang memang harus mereka keluarkan sehingga sudah ada nih ibarat petty cash-nya atau ibarat udah nyimpen dananya yang mungkin akan terjadi. Sehingga saat itu terjadi, perusahaan mereka cuman digoyang doang gitu, bukan tergoncang atau sampai hancur gitu. Jadi keberhasilan perusahaan dilihat dari seberapa mampu mereka mengendalikan resiko dengan tetap membuat reputasi perusahaan tetap baik, kinerja keuangan juga tetap berjalan dengan normal. Seperti itu. Oke, buat teman-teman yang mungkin ada pertanyaan nih yang akan disampaikan sama Kak Angelica, boleh banget nih nanti akan saya juga bantu sampaikan ke Kak Angelicanya gitu. Mungkin dari sekarang bisa ditulis ya Kak ya di kolom chat atau di kolom komentar seperti itu. Silahkan. Nah, tadi kan udah disebutkan untuk dilihat dari mana untuk parameternya. Lalu di sini biasanya apa aja sih Kak yang menjadi pertimbangan bagi perusahaan untuk tetap mengambil sebuah resiko nih Kak? Ya, pertimbangannya apa? Tadi saya bilang berkali-kali. Kalau mau berbisnis, kalau mau usahanya semakin berkembang, berarti harus siap beresiko. Jadi kalau nggak mau beresiko, nggak usah berbisnis. Gitu. So, apa yang menjadi pertimbangannya untuk kelanjutan usahanya? Gitu. Jadi, karena resiko sudah melekat, maka itulah hal yang harus dilalui. Kenapa? Karena saya juga di bagian perbankan waktu itu juga salah satu sebagai marketing gitu ya. Kalau ditanya,
teman-teman memilih mana? Karena gini, marketing dengan resiko itu lumayan bertolak belakang gitu ya. Karena marketing bagaimana caranya kita mendapat nasabah, tapi resiko juga bagaimana kita nggak bisa sembarangan mencari nasabah gitu ya, ibaratnya seperti itu, karena kita di bagian kredit gitu. Nah, kalau ingin jalan, pilih mana? Pilih resiko atau pilih manajemen yang paling penting? Pilih resiko atau pilih bisnis yang paling penting? Kalau mau ditanya pilih mana nih, harusnya kan pilih bisnis. Kenapa? Karena resiko itu pasti ada, gitu. Resiko itu pasti jalan. Jadi kalau kita bilang saya nggak mau beresiko, nggak usah bisnis. Gitu. Maka dari itu perusahaan kenapa tetap mengambil sebuah resiko? Karena resiko itu pasti terjadi. Sehingga kita minimalisir aja. Iya. Oke, baik Kak Angelika. Tadi sih udah ada yang bertanya nih Kak di kolom chat. Mungkin saya mau bantu bacain. Dari Kak Vinaki ya Kak ya. Kak Angel, kalau untuk startup baru yang belum punya divisi manajemen risiko, jika dihandle oleh owner, apakah mungkin atau justru bebannya terlalu banyak nih Kak? Oke, belum Silakan punya Kak. divisi manajemen risiko jika dihandle oleh owner, apakah mungkin atau justru bebannya ya kalau bisa sih, kalau startup ya dia punya asisten lah ibaratnya gitu. Kenapa? Karena kan owner di sini harus mengurusi operasional juga begitu ya, maksudnya operasional harus berjalan, lalu kegiatan bisnis juga harus berjalan. Ya kasihan kalau ownernya sendiri mengurus resiko juga. Dalam pengertian begini, manajemen resiko, tim manajemen resiko itu dibuat karena untuk membantu owner gitu ya. Ibaratnya ya minimal ada satu yang membantu mengawasi atau membantu untuk mencari data-data sehingga nggak cuma owner aja nih yang bergerak sendirian. Kalau bisa sih ada teman yang mengikuti gitu atau rekan kerja satu aja supaya mereka bisa berbagi tugas gitu. Oke, berarti memang harus ada asisten seperti itu ya Kak ya? Nah, ibaratnya kalau ditanya kan tadi terlalu banyak nggak bebannya, ya saya pikir pasti banyak lah bebannya. Karena kan owner Banyak. pemikirannya bercabang ya, harus begini ya, pasti harus punya rekan kerja. Ya betul sekali, karena kan memang nggak cuman risiko aja yang dipikirkan di dalam sebuah perusahaan, kan ada yang lain-lain. Kalau misalnya owner memikirkan dalam satu rangkap tersebut, akan lebih banyak lagi nih bebannya nih Kak. Kak Niki ya, oke. Baik, sudah cukup jelas ya Kak Niki ya. Oke, kita lanjut. Biasanya untuk apa aja yang jadi tadi sudah ya Kak ya, bagaimana caranya sih kita bisa mendapatkan dan memilih data untuk menganalisa resiko nih Kak? Bagaimana, sorry? Biasanya apa? Bagaimana caranya kita bisa mendapatkan dan memilih data untuk Oh, menganalisa resiko nih Kak? Gimana sih caranya kalau misalnya kita mau mendapatkan memilih data untuk menganalisa oke. sebuah resiko? Jadi gini, ketika kita ingin menganalisa sebuah resiko, banyak pendekatan yang bisa kita lakukan. Pertama, data-data yang bisa kita dapat itu, kita bisa mengumpulkan data dari semua tim divisi yang ada. Entah itu tim divisi pemasaran, entah itu divisi bagian human resource, atau bagian apalagi yang lain-lain, back office, dan lain-lain, kita bisa mintakan datanya. Apa sih evaluasi-evaluasi yang mungkin kalian punya resiko di dalamnya? Misalnya kalau marketing, resikonya apa? Kalian punya resiko apa kalau kalian melakukan ini dan itu? Dimintakan satu persatu. Lalu ada juga cara wawancara. Jadi setiap orang bisa diwawancara satu persatu. Kira-kira apa sih yang membuat kamu punya resiko begini dan begini kalau melakukan sesuatu? Ada lagi analisis sebab akibat. Jadi kira-kira kalau kita melakukan ini akibatnya apa ya? Gitu. Terus ada lagi melakukan checklist secara rutin. Kita checklist nih, ini yang kita lakukan begini begini gini. Kira-kira nanti mengeluarkan resiko apa ya kalau kita lakukan seperti ini. Terus ada lagi brainstorming. Nah, kita di sini ingin menanyakan karyawan secara langsung supaya mendapatkan ide-ide yang baru dari mereka. Kurang lebih seperti itu, tapi masih banyak lagi yang bisa teman-teman lakukan untuk mendapatkan data-data resiko yang ada.
Oke, baik. Tapi biasanya Kak, kalau untuk menganalisa risiko di dalam suatu perusahaan itu biasanya tuh rutinnya itu yang bagus tuh dalam 1 bulan sekali Kak, atau 3 bulan, atau berapa nih Kak yang memang bagusnya nih untuk suatu perusahaan? Ya, Silakan. sebenarnya tergantung perusahaan itu ya, mau bagaimana. Kalau memang tipenya yang bergerak cepat dalam bulanan mereka bisa buat. Intinya biasanya membuat list register itu bisa digunakan untuk dalam waktu tahunan gitu. 1 tahun itu kira-kira akan terjadi seperti ini atau ini dan ini gitu. Jadi bisa meminimalisir dalam gerak cepatnya. Kurang lebih secara generalnya hal-hal histori yang sebelumnya terjadi supaya mereka amankan di tahun yang akan datang gitu. Nah, kalau misalnya untuk beberapa bulan atau apa itu hanya untuk updated aja, update data. Kira-kira oh ini sudah terjadi, oh ini tidak terjadi atau terjadi tidak sesuai yang kita analisa. Misalnya ternyata oh walaupun terjadi udah bisa nih jadi low risk kayak gitu. Itu hanya untuk laporan kita kepada direksi. Itu yang terjadi gitu. Oke, berarti memang kalau misalnya 1 atau 3 bulan itu hanya untuk update datanya aja gitu ya Kak ya? Oke, baik. Kak, mungkin aku mau ngelanjutin lagi nih pertanyaan dari teman-teman yang ada di kolom chat ya Kak ya. Ini ada dari Kak Herdaru. Halo Kak Angel, saya Daru mau bertanya, apa konsekuensinya apabila perusahaan tidak melaksanakan manajemen risiko yang pertama, dan yang kedua itu jika ada perusahaan yang telah melaksanakan manajemen risiko, seperti apakah penerapan manajemen risiko yang dapat dikatakan berhasil? Oke. Seperti itu. Kurang lebih tadi sebenarnya pertanyaannya mirip dengan yang Mbak Nay ya. Jadi apa Betul, konsekuensi perusahaan tidak melakukan manajemen risiko? Tadi yang saya katakan, kalau tidak melakukan manajemen risiko tapi hanya fokus kepada bisnis, kemungkinan besar apabila terjadi suatu masalah perusahaan akan kaget. Gitu ya. Kenapa? Karena mereka tidak menyiapkan apa-apa untuk mengevaluasi diri maupun untuk meminimalisir resiko yang akan terjadi. Sehingga yang tadinya mungkin kalau kita tahu bisa kita minimalisir, misal yang tadi saya contohkan, perusahaan yang jual beli secara ekspor gitu ya. Kalau kursnya naik tiba-tiba, kalau mereka tidak hedging atau minimalisir resiko, mereka akan mengalami kerugian yang luar biasa parah. Tapi kalau mereka melakukan hedging, mereka bisa menghandle itu semua. Jadi kalau saya katakan, kalau perusahaan tidak melaksanakan manajemen risiko, mereka akan melalui operasionalnya jadi berat. Karena arus kas akan terganggu, lalu reputasi juga akan terganggu. Dan yang kedua, jika perusahaan telah melaksanakan manajemen risiko, seperti apakah penerapan manajemen risiko yang dapat dikatakan berhasil ya? Saya ulang lagi ya, ketika berhasil saat reputasi tetap baik, ketika walaupun masalah itu terjadi, lalu kinerja keuangan juga tetap baik alias tidak terganggu karena mereka sudah menyiapkan semuanya dari awal. Karena saat terjadi mereka udah sisihkan dananya dan semua baik-baik aja. Begitu. Oke, baik, tadi sudah terjawab ya Kak Angelika ya, dan gimana Kak Daru sudah cukup jelas ya untuk penjelasan Kak Angelika ya, karena kan memang dari awal tadi udah disebutkan untuk pertanyaan yang sudah ditanyakan tadi gitu kan, mungkin ini akan lebih menjelaskan lagi seperti itu ya Kak ya. Oke. Kita lanjut untuk pertanyaan Kak Dimas. Kebetulan nih Kak, kebetulan kan Kak Angelika pernah bekerja di perbankan ya Kak ya. Aku Jintayani kalau divisi corporate dan financial analyst itu kerjanya ngapain aja ya Kak ya. Dan sebenarnya sertifikat apa yang memang bisa didapatkan untuk bekerja di bagian itu, seperti itu Kak. Divisi Corporate and Financial Analyst berarti kurang lebih biasanya kalau perbankan itu tidak jauh dengan yang namanya kredit ya. Ya, jadi mungkin kalau di bank saya itu sebutannya di bagian segi komersial atau segi corporate yang mengurus kredit. Jadi teman-teman di sini bagaimana caranya menganalisa calon debitur yang akan mengambil kredit ke teman-teman.
ya. Jadi analisa secara detail. Kalau corporate dan financial analyst biasanya juga dari segmentasi yang calon debiturnya akan besar nih, misalnya di atas 10M, di atas 20M, sehingga teman-teman harus mengecek laporan keuangannya, fundamentalnya bagaimana, apakah layak untuk diberikan kredit atau tidak gitu. Kalau sertifikat yang tepat untuk kerja di bagian itu, dan apakah sertifikat penting untuk ketika mendaftar intensif. Kalau ditanya sertifikat itu penting atau enggak, saya bilang sertifikat itu penting untuk menambah nilai plus untuk teman-teman. Gitu. Kalau saya selalu bilang, ketika kita masih muda, selalu yang namanya fokus untuk investasi leher ke atas. Ya, jadi walau kita masih muda, kalau kita masih punya waktu luang, lalu kita juga diberikan berkat punya uang lebih untuk melakukan sertifikasi, lakukan. Karena apa? Itu semua akan membuka jalur berkat atau jalur karir teman-teman jauh lebih baik lagi. Ya, kalau dikatakan penting atau tidak ya saya katakan penting gitu ya. Terus kalau untuk sertifikat yang tepat dikerja di bagian itu, apa ya? Financial analyst cocok, kalau CFA cocok, terus register securities analyst tergantung sih, semuanya cocok sih di bagian analis ya. Oke, berarti kan kalau untuk sertifikat apa aja yang bisa diambil itu sebenarnya banyak banget ya Kak ya, bisa di manajemen dan resiko. sertifikasiku setahu aku ada sih. Betul sekali, karena kan nanti sertifikasiku ya. betul, betul nih Kak Dimas ya, betul. Jadi kalau untuk di sertifikasiku, sebenarnya kakak nggak perlu khawatir sih untuk mengambil jurusan mengambil sertifikat apa seperti itu, karena kan di sertifikasiku sendiri menyediakan pelatihan seperti analis efek, manajemen risiko, atau analis teknikal seperti itu. Jadi nanti di akhir acara tetap untuk teman-teman juga nih tetap bergabung ya di acara kita, karena nanti di akhir acara akan ada promo untuk diskon apa aja sih sebenarnya yang lagi ada di sertifikasiku, seperti itu Kak. Oke. Mungkin ada lagi ya nih teman-teman yang mau ditanyakan sama Kak Angelika nih. Tadi sepertinya ada nih Kak fresh graduate ya Kak ya, sebentar. Oke. Oke, dari Kak Agnia nih, satu lagi nih Kak. Oke. Kak mau bertanya nih, buat fresh graduate yang jurusannya kurang relevan dengan manajemen risiko, langkah awal yang harus dilakukan apa ya Kak? Apa ikut pelatihan dulu Kak? Atau setelah itu gimana lagi nih? Sebenarnya tadi udah dijawab ya Kak ya? Betul, nggak apa-apa. Silakan. Saya ulang ya, mungkin kan Kak Agnia telat atau masuknya tadi saat kita udah ngomong gitu ya. Jadi gini teman-teman, jangan khawatir ketika teman-teman beda jurusan. Yang saya bilang, saya kerja di perbankan, saya memang jurusan manajemen keuangan, jadi memang masih nyambung. Tapi teman saya itu ada jurusan tata boga, teknik kimia, teknik industri, apalagi ya, yang luar biasa gitu ya, beda banget, tapi mereka bisa survive sampai saat ini. Kenapa? Karena mereka belajar, membiasakan diri gitu ya. Kita diberikan training. Nah, untuk teman-teman yang mungkin dari perusahaan yang calon perusahaannya tidak memberikan training, berarti satu langkah yang harus teman-teman lakukan adalah melakukan pelatihan supaya teman-teman tidak buta dengan apa yang namanya itu manajemen resiko. So, lakukan pelatihan pertama otodidak dulu. Ketika itu lakukan yang namanya sertifikasi tadi. Kenapa? Karena itu untuk menunjang teman-teman saat teman-teman mengajukan CV ke perusahaan tersebut. Kenapa? Kalau misalnya ternyata ini teknik tadi tata boga, tapi dia punya sertifikasi risiko, ya mereka akan pertimbangkan itu. Kenapa? Karena dianggap dia sudah mendalami ini, gitu. Jadi ketika teman-teman memiliki sertifikasi, berarti teman-teman sudah dianggap profesional di bidang tersebut, gitu. Oke, berarti kalau misalnya teman-teman udah memiliki sertifikasi kompetensi, itu sudah dianggap memiliki kemampuan di bidang tersebut ya Kak ya? Oke. Tapi Kak Angelika, ada nggak sih perbedaan antara misalnya nih saya dengan yang lain gitu? Jadi misalnya teman-teman yang memiliki sertifikasi dan tidak itu, apakah ada perbedaan nggak sih Kak seperti itu? Ada dan tidaknya, sebenarnya ada gitu ya, dalam artian setidaknya saat kita di perusahaan kita mungkin bisa dibilang lebih dipercaya gitu ya, karena ibaratnya dia sudah punya pengalaman, jadi kalau mau ada apa-apa
boleh nih Angel duluan yang memberikan contoh misalnya seperti itu. Jadi karena dianggap sudah memiliki pengalaman atau ilmu di situ. Maka dari itu mereka akan lebih, oh yaudah Angel dulu deh, nanti baru teman-teman yang lainnya. Kurang lebih sih seperti itu juga yang saya rasakan sih ketika saya punya beberapa sertifikasi. Oke, tetap ada bedanya ya teman-teman ini tadi seperti yang dijelaskan sama Kak Angelika. Jadi ya kalau misalnya udah memiliki sertifikasi kompetensi di dalam bidang tersebut ya pasti akan lebih didahulukan gitu karena dia akan mengerti lebih dahulu daripada yang belum pernah mengikuti sertifikasi kompetensi. Seperti itu ya Kak Angelika ya. Oke, mungkin dari Kak Angelika ini ada tambahan lagi nih Kak untuk teman-teman yang lain seperti itu. Silakan. Oke, untuk teman-teman yang lain intinya sih mengulang lagi untuk apalagi yang baru masuk gitu ya, baru masuk join, jangan khawatir ketika teman-teman memang saat ini ternyata sudah kuliah dan mengambil jurusan yang tidak sama dengan jurusan risiko, tapi teman-teman ada niat ke risiko gitu ya. Jangan khawatir karena semua itu bisa dipermudah. Perusahaan juga tidak yang stuck harus nggak boleh harus jurusannya risiko, nggak juga. Sekarang banyak platform, banyak contohnya sertifikasiku yang sudah memfasilitasi kita untuk agar kita bisa berkarir di jurusan yang di perusahaan yang kita mau gitu. Jadi teman-teman bisa lakukan itu. Yang penting saat teman-teman mau berusaha, yang penting saat teman-teman mau mencoba, pasti perusahaan akan lihat itu semua. Cara untuk melihatnya di mana? Banyaki pengalaman, banyaki ikut seminar, banyaki sertifikasi, karena teman-teman akan dianggap kompeten di situ. Oke, baik nih teman-teman, kalau misalnya memang ada lagi yang mau ditanyakan sama Kak Angelika, mungkin nanti Kak Angelika boleh nih kasih Instagramnya atau LinkedIn-nya nih, biar teman-teman bisa terkonek langsung nih dengan Kak Angel, jadi biar lebih mudah. Aja kali ya. Saya ketik di kolom chat aja kali ya. Boleh, silakan Kak. Oke teman-teman, kalau mau bertanya lebih lanjut, bisa di Instagram saya. Nah, teman-teman silahkan ditulis untuk Instagramnya Kak Angel. Mungkin nanti bisa terkonek langsung nih sama Kak Angelnya seperti itu. Jadi bisa sharing-sharing lebih dalam. Karena saya baca di sini ada yang bertanya di luar CRA, nggak apa-apa. Nanti bisa tanya langsung ya. Iya, betul sekali. Nanti bisa langsung ditanyakan langsung sama Kak Angelnya seperti itu. Oke, Kak Angel, ini kan kita sudah di penghujung acara nih Kak Angel nih. Mungkin dari Kak Angel ada lagi yang mau ditambahkan lagi nih Kak untuk teman-teman sekalian. Untuk teman-teman sekalian, menurutku udah cukup ya. Teman-teman, aku berharap ketika teman-teman masih muda gitu ya, kita fokuskan diri untuk yang tadi, buat diri kita menjadi mahal. Mahalnya gimana? Bukan dari bajunya, flexing bajunya mahal ya kan. Kalau zaman kemarin kan jam kamu berapa, baju kamu berapa, bukan. Tapi buatlah diri kalian mahal dari skill kalian, dari soft skill kalian, lalu kalian juga punya sertifikasi dan lain-lain, sehingga orang lain atau perusahaan akan membuat kalian mahal. Mereka akan menawar mahal untuk mendapatkan kalian. Jadi harapanku ketika teman-teman saat ini diberkati untuk mendapatkan uang lebih, uang jajan lebih, tabungkan dan buat itu menjadi investasi. Sekarang juga sudah banyak sekali seminar-seminar gratis yang diberikan. Kenapa tidak diikuti? Karena itu akan dapat sertifikat dan lain-lain. Teman-teman bisa masukkan itu ke dalam CV teman-teman. Sehingga teman-teman CV-nya tuh full. Oh, anak ini aktif, dia aktif begini, dan perusahaan akan menghitung itu semua. Jadi untuk teman-teman semangat gitu ya untuk perbanyak ilmunya. Kurang lebih dari aku seperti itu. Oke, terima kasih Kak Angel. Jadi tetap semangat ya teman-teman. Oke, Kak Angel mungkin ada yang mau di-share screen Kak? Silakan kalau misalnya ada yang mau di-share screen. Enggak sih, itu aja, enggak ada. Itu aja sudah cukup ya Kak ya untuk share screen-nya. Oke, mungkin teman-teman tetap stay tune di acara ini karena nanti saya ulangi lagi akan ada promosi dari sertifikasiku yang memang memberikan diskon yang sangat besar untuk pelatihan RSA, CRA ataupun yang lain seperti itu ya teman-teman. Oh ya,
untuk jangan meninggalkan terlebih dahulu karena kita belum share link absennya juga seperti itu ya. Oke, mungkin untuk Kak Angel, jika ada aktivitas yang ingin dilanjutkan, silakan sekali nih Kak, karena memang kita sudah cukup berbincangnya sudah cukup dan teman-teman juga sudah mendapatkan Instagramnya Kak Angel dan nanti bisa di-share juga ya, sharing yang lainnya juga seperti itu. Ya, jadi pesan terakhirku mungkin karena saat ini aku bekerja di Mirai Aset Sekuritas yang mana semua itu berhubungan dengan pasar saham gitu ya, pasar modal di bagian saham atau reksadana. Jadi ketika teman-teman ingin tahu lebih jelas lagi apa itu saham maupun reksadana, teman-teman bisa menghubungi aku gitu aja sih. Oke, semangat teman-teman. Baik, sebelum meninggalkan Zoom ini Kak, acara ini kita boleh berfoto terlebih dahulu ya Kak ya? Boleh, silakan. Oke, mungkin kita gayanya gaya sertifikasiku ya Kak ya, boleh ya? Oke, teman-teman boleh nih untuk on cam kita berfoto bareng, nanti mungkin bisa di-share di Instagramnya Kak Angel atau di tag di Instagramnya sertifikasiku, seperti itu. Boleh. Oke, admin tolong dibantu, kita pose-nya begini ya. 1, 2, 3. Oke. Sekarang bebas, gaya bebas boleh. Saya mau ya. Saya mau gaya dengan cuan nih. Teman-teman harus tetap semangat untuk cuan. Cuan, tetap cuan teman-teman. 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak nih Kak Angel atas waktunya dan semoga untuk di acara hari ini bisa menambah insight kita semuanya ya. Oke, kalau untuk Kak Angel untuk meninggalkan acara ini dipersilakan Kak untuk melanjutkan aktivitas lainnya. Terima kasih banyak Kak Angel. Nanti mungkin kita akan sharing-sharing lagi di lain waktu ya Kak ya. Terima kasih banyak Kak. Mbak Nay. Selamat sore semuanya. Sehat selalu. Selamat sore. Saya izin live ya. Terima kasih, silakan. Oke, nah mungkin teman-teman yang masih stay di sini, kita akan lanjut ya teman-teman untuk sebenarnya apa aja sih yang ada di sertifikasiku nih, karena kan yang promo yang saat ini sedang berjalan di sertifikasiku tuh apa aja sih gitu. Oke, mungkin bisa dibantu share screen. Oke, nah tadi kan kita sudah berbincang-bincang mengenai manajemen resiko ya teman-teman. Nah di sertifikasiku juga menyediakan pelatihan manajemen resiko yang seperti kalian, seperti teman-teman bisa lihat juga, sebenarnya bukan manajemen resiko aja. Di sini ada sertifikasiku juga menyediakan pelatihan seperti analis efek atau RSA, analis teknikal atau RTA, digital marketing, SDM juga ada, sumber daya manusia juga ada, dan masih banyak lagi untuk pelatihan yang kami sediakan seperti itu. Karena kan kita juga pelatihan berbasis online, jadi kalian bisa di domisili manapun juga tetap bisa mengikuti pelatihan sertifikasiku. Nah, di sini untuk sertifikasiku, saya mau jelaskan sedikit mengenai sertifikasi manajemen resiko yang kalian nanti bisa ambil pelatihan ini karena pelatihan ini berbasis online dan bisa dilaksanakan dikerjakan di mana aja dan kapan aja karena berbentuknya video pembelajaran ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian ada aktivitas di luar sana yang memang aktivitas utama itu tidak akan mengganggu sama sekali karena pelatihannya itu bisa dibuka di mana aja, jam berapa aja dan kapan aja seperti itu. Next. Oke, nah di sini ketika teman-teman mengambil pelatihan manajemen risiko, teman-teman juga akan mempelajari seperti konsep dasar manajemen risiko korporasi. Ada 10 materi yang nanti teman-teman akan pelajari lebih dalam seperti itu. Nah, nanti untuk next-nya bisa dibaca di webnya untuk silabusnya. Kita next. Selain itu juga untuk topik pembelajarannya di sini ada overview manajemen resiko, risk owner, dokumentasi ke risk owner, identifikasi resiko, mendefinisikan kriteria resiko, dan ada penentu skala prioritas, pengukutan probabilitas dan dampak dari setiap resiko yang telah diidentifikasi.
selain itu juga melakukan evaluasi untuk memperkirakan risiko-risiko yang ada diterima. Jadi nanti topik pembelajarannya ini ada 15 topik pembelajaran, jadi nanti akan lebih mendalam lagi kalau misalnya teman-teman ingin mengambil sertifikasi manajemen risiko. Next-nya. Nah, di sini ada unit kompetensinya, ada 14. Oke, next. Nah, selain itu juga nanti pada saat teman-teman membuka materinya, membuka video pembelajarannya, nanti akan ketemu dengan Pak Deden Wahyudianto yang memang sudah profesional di dalam bidang manajemen risiko, dan Pak Ferry Hermansyah, teman-teman, seperti itu juga. Oke, next. Oke, nah di sini untuk benefit apa aja sih sebenarnya yang kalian dapatkan ketika mengambil manajemen risiko. Di sini ada akses video pembelajaran, itu ada topiknya 15, yang tadi sudah sempat di awal itu ada topik 15, subtopiknya 35, total durasinya itu ada 330 menit nih teman-teman, seperti itu. Dan nanti ketika teman-teman sudah mengikuti pelatihannya, 1 minggu kemudian akan melakukan tryout pertama di minggu pertama dengan 100 soal, durasinya 120 menit, dan nanti untuk tryout-nya ini akan dilaksanakan di onsite ya, jadi tetap di websitenya Sertifikasiku, dan itu kalian bisa pilih hari nih, karena Sertifikasiku tuh sangat fleksibel sekali dengan jadwal dan mengikuti jadwal teman-teman nih, jadi teman-teman bisa pilih tryout-nya di, misalnya teman-teman nggak bisa di hari Sabtu atau Minggu, itu kalian bisa pilih salah satunya, jadi tetap masih bisa bergabung di tryout-nya, seperti itu. Dan untuk minggu kedua juga, tryout-nya sama aja, karena nanti tryout-nya akan ada 2, tryout pertama dan tryout kedua. Untuk durasinya juga sama saja, dan untuk pilih harinya juga sama aja, seperti itu. Nah, terus di sini juga ada pembahasan tryout. Jadi, nanti ketika kalian sudah mengikuti tryout pertama, itu teman-teman akan ada sesi pembahasan soal tryout. Jadi, teman-teman bisa juga bertanya langsung dengan mentornya pada saat live Zoom, seperti itu. Jadi, biar lebih mendalami untuk materi manajemen risiko nih, seperti itu. Terus nanti setelah pembahasan, itu akan ada pra-assessment LSP pasar modal by Zoom, ya sama aja pembahasan tugas ya teman-teman, karena nanti pada saat kalian sudah mengikuti tryout, pembahasan tryout, itu akan ada tugas, dan itu pra-assessment dengan LSP pasar modal by Zoom, setelah itu akan mengikuti uji kompetensi LSP pasar modal, seperti itu. Nah, tadi saya baca juga di chat, kalau misalnya teman-teman tidak lulus gimana nih Kak gitu. Sebenarnya kalau untuk sertifikasi khusus lembaga pasar modal itu akan ada itu ya apa? Pengulangan lagi yang memang nanti akan ada ketentuan-ketentuannya lagi, ada remedialnya, seperti itu teman-teman. Oke, next-nya. Nah, kalau untuk persyaratan sertifikat Certified Risk Associate atau CRA, itu ada persyaratannya minimal pendidikan S1, Fakultas Ekonomi dengan kurikulum pasar modal, atau memiliki sertifikat pelatihan Certified Risk Associate CRA di bidang pasar modal yang berbasis kompetensi yang diterbitkan oleh asosiasi profesi terkait, dan atau memiliki pengalaman kerja sejenis pada industri keuangan selama 2 tahun. Nah, sebenarnya kalau untuk persyaratannya ini, untuk mahasiswa pun bisa, karena untuk persyaratan ini teman-teman bisa pilih salah satunya aja nih gitu. Kalau misalnya teman-teman masih kuliah, itu bisa banget, karena nanti pada saat mengikuti pelatihan di sertifikasiku, kalian akan mendapatkan sertifikat pelatihan yang akan dikeluarkan oleh lembaga pelatihan atau akan dikeluarkan dengan sertifikasiku, seperti itu teman-teman. Dan sebenarnya untuk mahasiswa juga bisa, dan untuk sertifikasi CRA ini kan level madya nih teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman yang lain juga ingin upgrade dari CRA, misalnya Kak saya udah mengikuti pelatihan CRA, itu gimana? Bisa upgrade nggak? Bisa banget nih teman-teman, karena sertifikasiku juga sudah menyediakan pelatihan di level utama nih teman-teman, atau CTA, seperti itu kan. Kalau untuk CRA itu level madya, kalau level utama itu juga CTA, seperti itu. Nah, next-nya. Nah, di sini untuk investasi pelatihannya ada public training itu sekitar 3.500.000. Kalian sudah bisa mengikuti pelatihan di sertifikasiku, pastinya sudah include dengan uji kompetensi. Jadi kalian nggak perlu khawatir lagi, nggak perlu repot-repot lagi untuk cari lembaga uji kompetensinya nih, karena memang 3.500.000 itu sudah termasuk biaya uji kompetensi.
Dan karena di sini juga lagi ada promo, kalian bisa mendapatkan diskon hingga 500.000. Jadi kalau misalnya kalian mengikuti pelatihan sertifikasiku, itu bisa mendapatkan diskon 500.000 dan berlaku sampai tanggal 2 Juni nih teman-teman. Jadi kalian langsung hubungi Halo Sertifikasiku, nomornya yang tertera di 0856 5742 0418. Atau kalian juga bisa langsung DM di Instagramnya Sertifikasiku nih teman-teman. Jadi banyak banget untuk untuk promonya yang sedang ada di sertifikasiku. Nah, selain CRA juga, selain manajemen resiko level media, tentunya ada diskon juga nih teman-teman untuk mengikuti pelatihan reguler technical analyst. Jadi kalian juga bisa mengikuti pelatihan RTA, mendapatkan promonya juga. Untuk lebih lanjutnya, kalian bisa melihat atau bertanya langsung di DM Instagram atau chat langsung di Halo Sertifikasiku. Nah, mungkin itu aja yang saya sampaikan. Kalian langsung cepat-cepat untuk mendapatkan pelatihannya karena benefitnya banyak banget. Selain itu juga tadi saya sudah sebutkan akan mendapatkan akses pembelajaran selama 1 bulan, pengajar profesional di bidang manajemen risiko, tryout-nya 2 kali, monitoring by Zoom, recording. Nanti juga pada saat kalian sudah mengikuti TO itu akan ada recordingnya juga ya teman-teman. Jadi nggak perlu khawatir lagi kalau misalnya teman-teman mau uji kompetensi lupa, bisa dilihat lagi recordingnya, bisa didengarkan lagi recordingnya seperti itu. Nah di sini juga ada e-certificate. Jadi ketika kalian sudah mengikuti pelatihan akan mendapatkan e-certificate yang bisa digunakan untuk persyaratan uji kompetensi di LSP pasar modal nih teman-teman. Nah selain itu juga, tadi saya sudah sebutkan, ketika kalian sudah investasi 3.500.000, belum termasuk promo, kalian juga bisa mendapatkan uji kompetensi di LSPPM. Nah, setelah mendapatkan uji kompetensi, dinyatakan kompeten, kalian juga akan mendapatkan sertifikat BNSP nih. Jadi, sertifikat BNSP itu sudah bisa digunakan juga sama teman-teman nih untuk bersaing di dunia luar ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kalian sudah mempunyai sertifikat yang sudah BNSP, berlisensi BNSP, itu akan lebih mudah untuk mendapatkan pekerjaannya. Seperti itu sih teman-teman. Next-nya. Oke, terima kasih teman-teman. Nah teman-teman, sekian dari saya, itu tadi untuk promo yang akan saya sampaikan. Kalian juga bisa langsung chat admin Halo Sertifikasiku untuk menanyakan promo tersebut karena promonya terbatas sampai tanggal 2 Juni ya teman-temannya. Segera langsung check out atau langsung tanya-tanya lebih lanjutnya. Oke, seperti itu. Mungkin untuk link absennya akan dikirimkan ya teman-teman ya. Mohon ditunggu saja. Sekian dari saya, kurang lebihnya seperti itu. Terima kasih. Selamat sore teman-teman.